Kejari Balangan lakukan pemusnahan barang bukti tindak kejahatan. Bupati Balangan lepas keberangkatan jemaah haji asal Balangan. 20 peserta calon Nananggaluh Balangan ikuti tes bakat. 77 pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Balangan dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Shirley, berikut batarbangan selengkapnya. Kejaksaan Negeri Balangan melakukan pemusnahan barang bukti berbagai tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Balangan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejari Paringin Selatan Selasa 13 Juni 2023. Kejaksaan Negeri Balangan melakukan pemusnahan barang bukti berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Balangan. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Kejari Paringin Selatan Selasa 13 Juni 2023. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Balangan Fajar Gurindro. Dihadiri staf ahli Setda Balangan Ahmad Fauzi, unsur Forkopimda Balangan dan pegawai Kejaksaan Negeri Balangan. Kajari Balangan Fajar Gurindro mengatakan pemusnahan barang bukti berupa barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini merupakan kegiatan rutin dari Kejari Balangan. Perihal pemusnahan kali ini, Fajar menerangkan pentingnya kegiatan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan barang bukti usai proses pengadilan. Diketahui barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan penanganan perkara tindak pidana umum sejak Desember 2022 hingga Mei 2023. Adapun barang bukti berupa narkotika dan obat daftar G dimusnahkan dengan cara diblender dan juga dibakar. Sementara untuk senjata tajam dan telepon seluler dimusnahkan dengan cara dirusak dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Hal ini adalah barang bukti yang dirampas untuk negara. Adapun jumlahnya yang kita musnahkan pada hari ini adalah jenis narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 11,92 gram, kemudian obat-obatan daftar G dari berbagai jenis kurang lebih 1084 butir, kemudian 20 unit handphone, kemudian 12 buah senjata tajam. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 190 jemaah haji dari Kabupaten Balangan dilepas. Pelepasan keberangkatan rombongan haji ini dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman Masjid Al-Akbar, Paringin Selatan, Rabu 14 Juni 2023. Sebanyak 190 jemaah haji dari Kabupaten Balangan dilepas. Pelepasan keberangkatan rombongan haji ini dilakukan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman Masjid Al-Akbar Paringin Selatan Rabu 14 Juni 2023. Hadir dalam acara Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Haja Sri Huryati Hadi, Ketua GOW Balangan Haja Megawati Ulfa Supiani, Kepala Diskominfosan Balangan Muhammad Nor, Kapolres Balangan, Dandim 1001 Amuntai Balangan, serta perwakilan Kemenak Balangan. Momen haru dan juga bahagia dari pihak keluarga calon jemaah haji mewarnai acara keberangkatan. Terlihat cukup banyak pihak keluarga ikut melepaskan kerabatnya yang akan pergi ke Tanah Suci. Diketahui rombongan jemaah haji asal Balangan ini berangkat menggunakan 7 unit bus dari Masjid Al-Akbar
menuju asrama haji embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi turut berpesan agar para jemaah haji senantiasa bisa menjaga kesehatan lahir dan batin dan mampu menjaga nama baik daerah selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ditemui di sela acara, Kepala Badan Kesbang Pol Balangan yang juga merupakan salah satu jemaah haji, Saipuddin Tailah, menyampaikan terkait persiapan keberangkatannya sudah dilaksanakan dari 1 tahun sebelumnya. Keberangkatan haji tahun ini ada perbedaan dengan tahun lalu. Kali ini kita menyandang tema haji ramah lansia. Dan khusus untuk lansia kita kelompokkan dan satu kelompok lansia. Itu salah satu bentuk persiapan. Yang kedua, Kemenak juga melaksanakan manasik sepanjang tahun. Jadi sebelum jamaah melaksanakan manasik yang dilaksanakan oleh PHI, Kemenak bekerjasama dengan Kemenak Provinsi melaksanakan manasik sepanjang tahun. Jadi persiapannya sudah hampir 1 tahun sebelumnya. Ya. Untuk persiapan kian sendiri kayak apa nih Pak? Ya, kalau kami sendiri, insya Allah kami melaksanakan persiapan diantaranya ya dengan menjaga kondisi kesehatan, ya menjaga vital, dan jamaah semua sudah dilakukan tes kebugaran sebelum keberangkatan, dan alhamdulillah ya semua tes kebugaran dilewati oleh jamaah dengan baik, dan insya Allah mereka akan mengikuti tahapan-tahapan untuk menjaga kondisi kebugaran jamaah selama melaksanakan ibadah tersebut. Untuk keberangkatannya sendiri kapan nih Pak? Rencana untuk kloter 13 ini gabungan 3 kabupaten. Jadi Kabupaten Balangan 190 orang, sisanya dari Kabupaten Tabalong dan Kota Madia Banjarmasin. Keberangkatan insya Allah besok tanggal 15 Juni 2023 di pukul 5 sore di asrama haji. Terakhir, Saipuddin berharap kepada seluruh jemaah haji yang berangkat bisa menunjukkan kepribadian yang baik sebagai umat Islam ketika berada di Tanah Suci dan bisa melaksanakan ibadah sebagaimana tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Bella Kirarendra dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Setelah mengikuti tes wawancara pada 8 Juni lalu, peserta calon Nananggaluh Kabupaten Balangan kembali ikuti tes bakat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Selasa 13 Juni 2023. Setelah mengikuti tes wawancara pada 8 Juni lalu, peserta calon Nananggaluh Kabupaten Balangan kembali ikuti tes bakat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Selasa 13 Juni 2023. Seleksi tes bakat yang diikuti 20 orang ini terdiri dari 8 calon nanang dan 12 calon galuh, dengan berbagai kemampuan bakat yang ditunjukkan mulai dari menari, melukis, menyanyi, pidato, musikalisasi puisi, seni bela diri, dan penampilan lainnya. Adapun ajang ini digelar untuk mendukung kepariwisataan di Kabupaten Balangan, sehingga para peserta dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, utamanya pada bidang kebudayaan dan pariwisata. Di sela acara, salah satu dewan juri pun menyebutkan ada 3 kriteria yang menjadi penilaian bagi peserta calon nanang dan galuh Balangan, mulai dari attitude, kreativitas, dan percaya diri. Sementara itu, Ketua Pelaksana Nanang Amin mengatakan bahwa pada tahap sebelumnya sudah dilakukan tes wawancara kepada 40 orang dan berhasil menjaring sebanyak 20 peserta. Jadi ada berapa orang? Kalaunya Nanang dan Galuh itu kemarin kita ngambil nilainya top 20. Nah, jadi di hari ini akan keluar 6 nama Nanang dan 6 nama Galuh. Nah, jadi untuk yang berangkat ke grand final itu ada sekitar 6 pasang. Sekitar 12 orang. Tak lupa Nanang Amin juga menyampaikan bahwa gelaran grand final pemilihan Nanang dan Galuh akan diselenggarakan pada 5 Juli 2023 yang bertempat di Gedung Budaya Kabupaten Balangan. Sementara itu ditemui usai acara, salah satu peserta Abdul Latif pada seleksi tahap 2 ini berkesempatan menampilkan kemampuan bakat menari. Sejumlah persiapan pun terus dilakukan, mulai berlatih menari dan membaca tentang sejarah kebudayaan yang ada di Balangan. Untuk harapan sendiri, kalau terpilih menjadi Nanang Balangan, harapannya terus bisa
mengembangkan budaya yang ada di Bumi Sanggam dan juga terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Terima kasih. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 77 Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Balangan masa bakti 2023 sampai 2027 dilantik di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Rabu 14 Juni 2023. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Shirley, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 77 Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKP RMI Kabupaten Balangan masa bakti 2023 sampai 2027 dilantik di Mahligai Mayang Maurai Paringin Rabu 14 Juni 2023. Pelantikan pengurus BKP RMI Kabupaten ini dilakukan oleh Ketua Harian Pengurus Wilayah BKP RMI Kalimantan Selatan Fahru Razi. Sedangkan pengurus BKP RMI Kecamatan dilantik oleh Ketua Umum DPD BKP RMI Kabupaten Balangan Haji Hussein. Diketahui 77 peserta yang dilantik tersebut terdiri dari 37 orang pengurus kabupaten dan 40 orang pengurus untuk 8 kecamatan, yang mana masing-masing kecamatan terdiri dari 5 orang pengurus BKP RMI. Hadir dalam pelantikan Bupati Balangan Abdul Hadi, Kapolres Balangan AKBP Rija Mutakin, Ketua MUI Kabupaten Balangan Kyai Haji Ahmad Yusuf, perwakilan Kemenak Balangan serta tamu undangan. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya meminta agar BKP RMI terus bersemangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak dan masyarakat. Dikatakan Ketua DPD BKP RMI Kabupaten Balangan Haji Hussein, saat ini santri dan santriwati di Kabupaten Balangan berjumlah 9.565 orang dari 193 unit Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, dengan tenaga ustadz-ustazah sebanyak 969 orang. Pada kesempatan ini, Haji Hussein juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan pemerintah Kabupaten Balangan. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bupati Balangan yang telah memperhatikan terhadap Ustadz dan Ustazah di Kabupaten Balangan ini. Dan ke depan kita mengusulkan kepada Bupati untuk mendirikan Mahligai Al-Quran untuk kepentingan anak-anak kita, agar jangan sampai ada lagi buta huruf Al-Quran nanti di Kabupaten Balangan. Terima kasih. Nadia dan juru kamera Masitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.